Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu UUP Java pertemuan 7. Kita bahas turunan. Ini contoh untuk praktikum latihan 7 bagian ketiga. Jadi membuat program kecil untuk penggajian karyawan. Di mana nanti ada 3 kelas, kelas karyawan sebagai kelas induk. Kemudian ada karyawan tetap, kemudian ada karyawan kontrak. Nah, sesuai dengan latihan 3 pertemuan 7. Nah, ini sedikit saya perkenalkan untuk input data sekalian pakai scanner. Ada kelas buffered reader. Nah, jadi harus diimport dari Java IO. Nah, ini kelas baru. Nah, nanti didemokan biar tahu perbedaannya penggunaan scanner sama buffered. Kalau buffered nanti untuk yang input teks pakai read line, jadi bisa menggunakan spasi ini. Kalau scanner biasanya tidak bisa pakai spasi. Kemudian untuk tipe data yang selain string maka harus dirubah dulu di parsing. Misalkan integer harus di parsing integer karena masukannya adalah tipe string. Nah, ini untuk kelas karyawan ada atribut nib nama, kemudian ada status pegawainya. Nah, ini buat input karyawan ini kita gunakan terus, nanti akan dibahas sendiri untuk exception. Jadi karena ada inputan maka dia membutuhkan exception. Jadi IO exception untuk yang di input apakah benar sesuai rule atau tidak. Nah, ini kita buat atribut inputan namanya keyboard dari kelas buffered reader. Ini contoh. Jadi kita mulai memasukkan data karyawan. Ini nib. Nah, nib sama dengan sesuai yang dipesan string keyboard read line. Kemudian nama juga tinggal di copy, diedit nama sesuai. Kalau string tidak perlu di parsing pakai read line. Kemudian status pegawai. Nah, ini pakai di parsing integer parse in. Nah, keyboard ini. Ini kenapa tidak pakai len? Karena supaya jejer input jadi di sampingnya. Nah, ini kelas utama atau kelas induk atau super kelas. Nah, oke. Nah, kita buat turunannya. Yang pertama karyawan tetap. Nah, sama gunakan import Java IO. Nah, ini kelas karyawan tetap extend turunan dari karyawan intinya. Nah, sesuai dengan soal di situ ada atribut gapok, kemudian ada jumlah anak, ada atribut jumlah anak tipe integer. Nah, ini kita buat inputan, input tetap, terus IO exception sama dengan tadi. Kita bikin sama juga, tinggal di copy sebenarnya. Nah, ini karyawan tetap nanti untuk leadernya. Kemudian kita masukkan gaji pokok. Nah, ini karena tipenya double maka di double parts double. Dan jumlah anak integer parse in. Nah, ini untuk proses inputnya. Jadi input tetap nanti bisa dipanggil di demonya. Selanjutnya membuat metode total gaji. Nah, total gaji sesuai dengan soalnya adalah gapok ditambah tunjangan anak. Nah, ini asumsinya 10%. Jadi 01 kali gapok dikalikan jumlah anak. Jadi kalau anaknya 2 berarti kali 2. Nah, ini belum ada pembatasan. Biasanya kalau di beberapa instansi maksimal 3. Nah, ini untuk karyawan tetap turunan dari karyawan. Yang ketiga, ini kelas karyawan kontrak. Nah, ini sama, sebenarnya Anda bisa copy di karyawan tetap, tinggal diganti karyawan kontrak extend karyawan. Di situ ada upah harian di soal, ada jumlah anak sama hari masuk. Jadi kontrak berdasarkan masuk kerjanya. Kita buat input kontrak, terus IO exception, membuat tadi kelas, objek method dari kelas buffered untuk kita gunakan input di keyboard.
Ini sama sistem outprinter, nanti judulnya karyawan kontrak, kita input upah harian. Jadi upah hariannya ini double, jadi double parse, berarti misalkan upah hariannya 25.000 sehari. Kemudian jumlah masuk dia berapa kali masuk dalam 1 bulan, integer. Kemudian ada jumlah anak, sama ya tadi jumlah anaknya berapa. Ini untuk metode input kontrak. Kemudian mulai kita hitung total upahnya. Nah, total upah diperoleh dari hari masuk kali upah harian. Jadi kalau masuk tadi 25 kali 25.000 tinggal dikalikan ditambah. Nah, ini untuk tunjangan. Jumlah anaknya berapa? Dikalikan 10% kali hari masuk ditambah harian. Ini untuk upah karyawan kontrak. Kemudian yang terakhir kita buat demonya. Nah, kita pakai Java IO sama. Kemudian kita buat untuk format desimalnya. Jadi dari input Java tag desimal. Nah, kita buat karyawan demo. Ini metode mainnya. Nah, ini kita buat objek desimal formatnya. Nah, contohnya ini untuk puluhan juta ini ya, dengan desimal belakangnya 2. Nah, kita buat objeknya karyawan car untuk ngambil data dari karyawan tetap, new karyawan tetap, kontrak. Nah, ini car, kita ambil input karyawan, dan if, ada nama, kemudian status. Jika karyawan status pegawainya 1, maka yang kita panggil adalah kelas input tetap. Kelas tetap, input tetap. Kemudian gaji diterima. Nah, ini penggunaan dari format angka. Else jika statusnya selain 1 berarti dianggap kontrak. Maka kontrak dipanggil, kita input kontrak, nanti akan muncul upah diterima dengan format sama. Oke. Nah, ini untuk pertemuan 7 latihan ketiga. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.